Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan harus semangat ya. Walaupun proses pembelajaran yang kita lakukan ini masih secara daring. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita masih mempelajari materi tematik, yaitu tema 3, subtema 2, PB 3 dan PB 4. Khususnya MP IPS KD 3.2, materinya pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin bertanya dulu mengenai materi IPS sebelumnya, yaitu tentang interaksi sosial. Apakah anak-anak Ibu masih ingat apa itu interaksi sosial? Ya, Ibu ulangi ya, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang satu dengan yang satu, atau antara yang satu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, di mana antara manusia ini melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh interaksi sosial di sekitar kita. Nah, contohnya antara kamu dengan ibu, ya nak ya. Seperti saat ini ibu sedang mengajar murid-murid kelas 5 secara daring. Atau contoh lainnya lagi yang ada di rumah, misalnya anak ibu sedang mengerjakan tugas bersama orang tua atau kakaknya. Atau anak ibu membantu ibunya mencuci piring. Nah, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, itu disebut dengan interaksi. Nah, apakah ada hubungan materi interaksi ini dengan materi kita hari ini? Tentunya ada, yaitu tujuan interaksi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial budaya, seperti materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk itu kita masuk kepada kegiatan inti. Silakan anak-anak ibu buka buku tema 3-nya halaman 58. Nah, anak-anak ibu semua, sekarang kamu sudah melihat ada gambar yang sama dengan buku kamu halaman 58. Nah, baiklah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Setelah kita amati, pertanyaan ibu yang pertama, siapa pelaku aktivitas di gambar tersebut? Iya, di sana ada pedagang dan ada pembeli. Kemudian pertanyaan kedua, di mana aktivitas itu dilakukan? Ya, di pasar. Pertanyaan ibu yang ketiga, apa aktivitas yang mereka lakukan? Iya, jual beli. Nah, pertanyaan ibu berikutnya, apakah aktivitas jual beli di pasar tersebut adalah contoh aktivitas pembangunan sosial ekonomi? Iya, betul sekali. Mengapa? Karena aktivitas di pasar dapat meningkatkan taraf hidup manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian contoh berikutnya, silakan buka buku tema 3-nya halaman 67. Ya, perhatikan gambar berikut yang sama dengan buku kamu halaman 67. Nah, setelah kita amati, pertanyaan ibu yang pertama, siapa pelaku aktivitas pada gambar tersebut? Iya, ada sekelompok murid perempuan atau anak perempuan. Pertanyaan ibu yang kedua, di mana dilakukan aktivitas tersebut? Iya, betul sekali, di rumah. Kemudian pertanyaan ibu yang ketiga, apa aktivitas yang mereka lakukan? Iya, anak-anak perempuan sedang menari tradisional. Nah, apakah aktivitas menari tradisional itu adalah contoh aktivitas pembangunan sosial budaya?
Iya, benar sekali. Aktivitas menari adalah contoh pembangunan sosial budaya karena dengan menari tersebut dapat melestarikan kebudayaan Nusantara. Nah, itu adalah dua contoh aktivitas. Yang satu, aktivitas pembangunan sosial ekonomi. Yang kedua adalah contoh aktivitas pembangunan sosial budaya. Sampai di situ anak ibu paham? Ya, mudah-mudahan paham ya nak ya. Untuk itu mari kita ambil kesimpulan untuk materi kita hari ini. Yang pertama, interaksi sosial itu dapat meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Kemudian kesimpulan yang kedua, pembangunan sosial ekonomi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Ibu ulangi lagi, pembangunan sosial ekonomi dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pembangunan sosial budaya tujuannya yaitu untuk melestarikan kebudayaan Nusantara yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk ke tugas. Silakan perhatikan tugasnya. Ya, ingat nak, Ibu tegaskan lagi ya, ketika kamu ingin membuat tugas, yang pertama kali tolong buat tanggal hari ini. Hari dan tanggal ya, hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Kemudian buat MP atau muatan pelajaran, yaitu MP IPS KD 3.2. Nah, kemudian silahkan kamu salin soalnya ke buku latihanmu. Nah, Ibu contohkan satu ya nak ya. Kita lihat ada dua tabel di sini. Tabel pertama adalah aktivitas pembangunan sosial ekonomi, sedangkan tabel kedua aktivitas pembangunan sosial budaya. Nah, di sini ada kolom pelaku, tempat, dan aktivitas. Nah, seperti yang tadi, yang gambar pasar tadi, nak. Nah, pelakunya itu siapa tadi? Pedagang. Oke, ini sudah diisi pedagang. Tempatnya di mana? Di pasar. Sudah Ibu isi di pasar. Kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya jual beli. Nah, sekarang silakan kamu isi untuk nomor 2, 3, dan 4-nya. Begitu juga yang tabel kedua. Tadi pelakunya siapa? Siswa ya nak ya, pelakunya adalah siswa. Kemudian di mana mereka melakukan aktivitas? Di rumah. Sedang apa mereka tadi? Yaitu menari. Nah, silakan kamu isi yang lainnya ya. Itu saja tugas hari ini. Mudah-mudahan anak ibu semua dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar, dan dapat memahami materi kita hari ini sehingga ilmu kamu pun bertambah. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.